Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Hussein. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS untuk mata kuliah keamanan komputer. Kali ini saya mendapatkan proyek UAS. Ada 4 proyek. Untuk proyek pertama adalah aktivasi firewall. Proyek kedua adalah secure login SSH. Proyek ketiga adalah secure PHP admin login. Dan proyek keempat secure webmin login. Untuk proyek yang pertama akan kita praktekkan menggunakan server Ubuntu. Di sini kita mempunyai proyek yaitu aktivasi firewall di server Ubuntu dengan open port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, 2333 untuk SSH, 12345 untuk webmin, dan port yang lain kita blok. Untuk langkah pertama kita buka server kita cek IP di server kita. Untuk IP di server kita adalah 192.168.1.121. Kita lakukan remote ke server agar kita tidak langsung oprek di servernya. 192.168.1.121. Kita menggunakan port 22 ya, karena port 22 belum kita blok, jadi kita bisa SSH melalui port 22. Kita login menggunakan login yang sudah kita daftarkan sebelumnya dan password. Ya, kita sudah berhasil masuk ke server ya. Kita mendapatkan IP yang sama dengan di server 192.168.1.121. Untuk tugas yang pertama adalah open port. Kita cek status firewall di server kita dengan menggunakan perintah sudo ufv status. Kita masukkan password. Ya, di sini status firewall kita sudah aktif. Dan ini port yang terdaftar di server kita. Oh ya, disclaimer, ini untuk sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa port seperti port 12345 seperti di perintah. Port 2333 sudah kita tambahkan. Sudah saya tambahkan maksudnya. Dan port-port yang lain juga sudah saya tambahkan, dan di sini actionnya masih allow semua, jadi belum ada yang diblok. Untuk langkah selanjutnya adalah blok port. Cara bloknya menggunakan perintah sudo ufv allow. Kita masukkan port berapa yang akan kita blok. Misal kita akan blok port 22. Kita akan blok berarti deny port 22 TCP. Ya, sudah diupdate ya ke rule-nya. Lalu kita blok port 1000. Maksud saya. Sudah diupdate. Kita coba cek lagi ufv status. Mohon maaf, ada kesalahan sintak. Sudo ufv status. Ya, di sini sudah diblok ya untuk port 22 dan port 10.000. Untuk port 22 adalah port SSH dan port 10.000 saya gunakan sebelumnya untuk port di webmin. Jadi yang di open port sekarang hanya port 80 seperti di tugas, port 443, port 2333 dan port 12345 untuk webmin. Jika sudah dirubah, kita restart service SSH-nya untuk mengapply settingan yang sudah kita
berikan sebelumnya, sudo service sshd restart. Ya, jika sudah di restart dan tidak ada masalah, ya pastikan sudah tidak ada masalah seperti ini, berarti settingan sudah berhasil kita terapkan. Kita coba SSH melalui port 22 yang sebelumnya sudah kita blok, apakah masih berhasil? Bisa dilihat untuk port 22 sudah kita blok, jadi kita tidak bisa SSH ke port tersebut. Nah, connection timeout, kita sudah tidak bisa SSH ke port 22. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan project yang kedua. Kita bisa lihat untuk project yang kedua, kita untuk poin pertama yaitu ubah port dari port SSH 22 ke 2333, lalu add username dan blok username lain selain username yang baru, yaitu username UAS. Untuk langkah yang pertama, kita ubah port dari 22 ke 2333. Kita bisa masuk ke file. Oh ya, karena sebelumnya kita sudah blok port 22 ya, jadi port 22 sudah tidak bisa digunakan untuk remote SSH ke server. Untuk selanjutnya ada settingan lagi di file sshd config. Kita bisa masuk ke file tersebut menggunakan perintah sudo nano etc ssh. Nah, ini ada port 22, kita rubah menjadi port 2333. Kita save, lalu kita restart, sudo service ssh restart. Ya, sudah berhasil. Coba kita masuk ke port melalui port yang baru 192.168.1121. Kita ganti portnya ya, jangan port 22, kita port yang baru. Ya, sudah berhasil. Nah, bisa dilihat menggunakan port yang baru sudah bisa. Untuk ini close saja. Untuk poin yang pertama sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita menambahkan username. Kita menambahkan username UAS. Namun mohon maaf, sebelumnya saya sudah mempraktekkan menambahkan username UAS, jadi tidak akan saya tambahkan lagi username tersebut. Namun jangan khawatir, untuk perintah-perintah penambahan username dan blok username sudah saya rangkumkan di file. Untuk file ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ya, bisa di download. Untuk penambahan user baru, kita bisa menggunakan perintah sudo add user lalu nama usernya. Untuk menambahkan user baru tersebut ke super user, kita bisa menggunakan perintah usermod ag sudo lalu nama user barunya. Dan untuk berpindah dari username lama ke username baru, kita bisa menggunakan su atau super user strip nama user yang akan kita tuju atau username baru. Itu saja untuk penambahan user. Untuk blok username yang lain akan saya praktekkan. Kita bisa masuk ke file sshd config seperti tadi ya, sudo nano etc sshd config. Nah, ini port yang sudah kita ganti sebelumnya ya, kita abaikan. Lalu kita cari uspam. Nah, ini uspam, kita tambahkan deny user. Kita masukkan username yang akan kita blok seperti
seperti ini ya, deny users Amarusen, karena username Amarusen akan kita blok. Maaf, coba saya cari lagi. Nah, ini kita save, lalu kita restart lagi service SSH nya, sudo service SSH restart. Sudah kita restart, seharusnya sudah bisa ya. Login SSH with new port and username. Coba kita login menggunakan username yang baru. Jangan lupa ganti portnya. UAS. Ya, kita sudah berhasil login menggunakan username UAS. Kita coba login ulang menggunakan username Amarusen yang sudah kita blok. Kita ganti portnya. Amarusen. Ya, akses denied ya. Ini saya memasukkan passwordnya benar ya, sesuai settingan sebelumnya, jadi tidak ada manipulasi. Nah, user denied berarti username Amarusen sudah tidak bisa login ke server melalui SSH. Untuk selanjutnya kita bisa close saja username Amarusen ini. Kita bisa operate melalui username yang baru, yaitu username UAS. Untuk username UAS ini sudah saya tambahkan ke mode super user ya, jadi bisa menambahkan, menginstal dan install library yang lain. Untuk project kedua ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan project yang ketiga. Untuk project ketiga ini adalah secure PHP MyAdmin Login. Kita secure-nya menggunakan random hexadecimal ya. Untuk random hexadecimal bisa didapatkan di website berikut, browserlink.com/tools/randomhex. Misal di sini saya ingin mendapatkan 100 digit hexadecimal. Kita generate. Nah, kita sudah dapatkan, kita copy. Untuk settingan di server, kita bisa masuk ke file apache.conf dengan cara sudo nano etc php myadmin apache.conf. Nah, berikut kita tambahkan script alias slash, kita pastekan random hexadecimalnya. usr share php myadmin. Mohon maaf karena saya agak sedikit lupa apakah sudah benar. Ini sudah benar ya. Saya coba cek lagi. Saat ini kita save, kita restart service Apache-nya dengan menggunakan sistem ctl restart Apache. Kita pilih user kedua, masukkan password. Ya, sudah komplit. Coba kita masukkan amarusen.set slash php myadmin.
agak sedikit lupa. Nama domain, oh berarti langsung seperti ini. Coba paste. Berhasil masuk ke PHP My Admin ya. Coba kita coba masuk. Ya, berhasil masuk. Berarti untuk project yang kedua yaitu Secure PHP My Admin Login sudah berhasil. Jadi di sini slashnya bukan slash PHP My Admin lagi, tapi sudah menggunakan random hexadecimal yang sudah kita setting di server. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan project yang terakhir, yaitu project 4, Secure Webmin Login. Sebelumnya saya sudah setting Webmin Login di port 10.000 ya. Namun karena port 10.000 sebelumnya sudah kita blok, kita sudah siapkan port baru yaitu port 12345 dan sudah kita tambahkan port 12345 tersebut. Untuk selanjutnya kita hanya perlu setting di file miniserve.conf dengan cara sudo nano etc webmin miniserve.conf. Nah, langsung kelihatan port 10.000 kita ganti ke port 12345. Kita save. Lalu kita restart service webmin restart. Mohon maaf ada kesalahan ya. Kita pilih user kedua, user UAS. Oh, ada kesalahan lagi. Coba sekali lagi. Masukkan password. Ya, authentication complete ya. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Terlalu banyak klik enter. Sudah komplit, lalu kita coba melalui browser amarusen.site, lalu port yang baru 12345. Nah, berhasil ya login di webmin, berhasil masuk ke desktop webmin maksud saya di port yang baru 12345. Kita masukkan username-nya. Untuk username di sini masih bisa menggunakan Amarusen ya. Karena yang kita blok Amarusen itu hanya untuk SSH. Kita coba login. Nah, kita sudah berhasil login ke webmin dan kita juga sudah berhasil mengganti portnya ke port yang baru. Jadi untuk tugas project yang keempat sudah selesai. Ya, kita sudah menyelesaikan keempat project UAS tersebut. Jadi untuk video ini akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan bisa komentar aja di bawah video. Terima kasih.